Halo teman-teman semua, kemarin udah sempat ada yang drift car vlog dan gue sekarang akan bikin edisi car vlog. Ini ada di Lamtoro Karting di daerah Tangerang. Dan gue di sini diundang oleh mesin potong rumput GP atau Grand Prix. Itu adalah sebuah kejuaraan amatir balap go-kart rentalan. Jadi emang dari berbagai macam kejuaraan yang ada di Indonesia, ini adalah salah satu kejuaraan yang kelasnya adalah kelas tarkam ya kalau orang bilang, atau antar kampung. Tapi ini adalah kejuaraan yang dibikin oleh sekumpulan orang-orang, anak-anak muda yang mereka semua itu bercita-cita buat jadi pembalap, tetapi karena nggak kesampaian, akhirnya mereka bikin balapan sendiri, dan balapannya itu adalah go-kart rental. Dan kenapa go-kart? Karena go-kart itu kalau kita balapnya go-kart rental itu cenderung lebih murah. Kita dengan modal 50.000 kita udah bisa balap. Dan menurut gue itu merupakan modal balap yang paling murah. Jadi mereka memanfaatkan sarana rental go-kart untuk mereka membuat kejuaraan yang dinamakan mesin potong rumput GP. Nah, cuma yang uniknya adalah balapan ini walaupun hanya balapan kecil-kecilan banget, tapi mereka mengemasnya seakan-akan nih seperti kejuaraan yang kelasnya itu udah setara dengan kejuaraan nasional atau bahkan internasional ya gitu. Orang jadi kayak ngeliatnya, wah ini ada kejuaraan go-kart apa nih? Kok gue nggak tahu nih, dan semuanya serba diatur secara rapi. Seperti misalnya contohnya adalah mereka bikin regulasi sendiri. Jadi aturannya dibikin sendiri dan aturannya cukup detail. Tapi kalau kalian lihat aturannya itu tuh cukup lucu gitu. Pasal-pasal yang ada di situ banyak yang sifatnya humor, jadinya malah ketawa gitu baca regulasinya. Dan pembalap ini semua saking kompaknya, mereka semua sampai bikin ada photoshootnya khusus. Lalu juga banyak hal-hal kecil yang dikemas supaya seakan-akan ini adalah kejuaraan yang tarafnya nasional atau internasional. Wih, ada Ical. Hai. Ada Ojan. Wih, main nih. Dan lucu. Jadi Masih Mundo juga bikin vlog juga sini. Perdana nih. Perdananya malah di go-kart. Iya dong. Jadi format balapnya itu adalah nanti sekali balap tuh kan ada 6 go-kart, dan 6 go-kart itu adalah 3 pembalap dari MPR dan 3-nya lagi itu adalah pembalap yang diundang atau guest star. Jadi pembalap yang diundang ke sini kan ada gua, terus ada Willy Rahman, ada juga Buce Fabrico, ada Rizal Sungkar, dan ada Ali Adrian. Nah ini dia Willy, salah satu pembalapnya dari Intersport. Wih, kita olahraga akhir tahun ya? Akhir tahun. Kita tutup tahun dengan balap. Gue dan Willy akan satu kelas, kita ngelawan 3 peringkat teratasnya dari pembalap MPR ya. Iya. Jadi kita dapat handicap ya, kurang lebih. Dapat handicap bobot badan. Bobot badan. Bobot badan. Soalnya anak muda enteng-enteng semua. Enteng. Kita kayak dari startnya udah kalah. Udah ditinggal kali. Jadi harus pilih-pilih go-kartnya yang bagus ya. Oke-okean buat go-kart. Kita tinggal nunggu Buce. Buce belum datang. Karena kalau Buce emang dia balap go-kart ya, andalan kita. Andalan kita dia Buce doang ya. Semoga Buce bisa ngewakilin kita nih buat ke final ya. Boleh. Ini go-kartnya akan dipakai. Yang dipakai sih ada 6. Cuma kondisinya kan kita nggak tahu. Mungkin ada yang bagus di remnya, ada yang bagus di mesin kurang di rem, ada yang steeringnya enak agak lebih enteng. Jadi supaya adil, nanti peserta itu diundi. Kalau misalnya kita dapat go-kart yang kencangnya syukur, tapi kalau misalnya emang dapetnya yang agak lebih pelan ya udah nasib. Penentuan banget sih di undian itu nanti. Jordan alias Bubu ikutan juga. Kok ikutan sih Bu? Mau ngapain? Main. Nah Jordan nih dia salah satu pembalap game dirt yang paling jago yang pernah gue temuin. Cuma masih manja, maklum adek paling kecil. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting sekolahnya rajin ya.
sekarang pesertanya trepok dulu. Ini bagian dari survei, jadi kita bisa nentuin buat racing line-nya nanti mau ambil sebelah kiri, ambil sebelah kanan. Yang pasti semua jalan kaki sih. Lagian tracknya juga pendek, nggak butuh naik sepeda atau naik motor. Hitung-hitung olahraga juga, ya nggak Will? Buang keringat. Willy sekarang nge-gym dia. Gym. Jadi 2018 balapnya lebih fit. Lebih fit. Lebih fit. Mantap. Makin ketat ya kelasnya ya. Soalnya ya. Makin Jadi, ketat. Baju balap juga nggak boleh makin ketat. Ketatnya ketat otot, Ketat otot loh. bukan ketat lemah. Kita sekarang sama Didit nih, jurnalis dari otomotif, bagian untuk sport. Jadi kalau teman-teman baca di tabel otomotif, Awalnya Kelontang Racing Sport. Didit Kelontang Racing Sport. Coba cerita dong, Kelontangnya gimana Dit? Parah sih gara-gara naik VR itu. Itu nggak kekunci. Belok ke kiri, mir ke kanan. Sumpah, gue sih mau nangis ngeliatnya. Beneran, gue mau nangis. Itu salah satu video terlucu di akhir 2017. Nggak bosan ya nontonnya ya? Nontonnya berulang terus. Nontonnya berulang terus. Nah, ini Mas Rizal satu yang ikutan juga. Yo, ini off season judulnya Off season. kan. Jadi main go-kart rame-rame, ada pembalap motor, ada pembalap off-road, ada Badut-badut. ada yang lainnya. Teman-teman supporter pencinta balap yang ingin balapan kayaknya. Mudah-mudahan dari acara-acara kayak gini terlahir pembalap-pembalap baru Indonesia Wah, yang Amin. anak-anak muda ya kan, anak-anak yang memang mencintai dunia otomotif tapi kesempatannya baru sedikit ya. Iya, baru masih sedikit. kurang ya. Setuju banget sih. Iya, ngebulutin niat ya nggak? Kalau Ah. balapan semuanya nggak ada yang punya modal bagus, tapi yang penting niatnya bagus. Niat dulu. Ya nggak? Betul, Bener kan? sih. Ini menurut kita juga emang kejuaraan ini udah kayak kejuaraannya. Wah, ini udah tarafnya bukan kayak tarkam Iya, gitu ya Mas ya. cukup serius nih. Ya. Brandingnya, kemasannya oke banget. Betul. Sampai-sampai ya kita ya ngelihatnya aja kayak, wah ini kok Ini nggak boleh kalah nih istilahnya Iya. ya nggak? Bahaya nih bisa Iya. dibantai sama pembalap nggak beneran pembalap nih, gitu. bohongan gitu ya. Iya bener, Jangan sampai drop nih. bener. Nggak boleh ngedrop. Nah, ini dia yang baru datang Buce Febrico nih. Anak tim kita pembalap Pertals Motorsport. Cek, jadi kita hari ini mau ngapain, Cek? Saya sih disuruh eksibisi ya. Eksebisi ya? Saya udah lama juga nih main go-kart, apalagi udah gendut ya kan. Iya. Nih kalau Buce ini salah satu pembalap go-kart beneran nih. Enggak. Lo harapan kita, Cek, soalnya kayaknya bobot lo yang paling enteng. Enggak lah, gue gendut gitu. Berat lo berapa sekarang? 86 cuy. 86. Oh iya. Ternyata 10 kilo di atas gue. Semoga ya Buce bisa mewakilin kita, soalnya gue sama Willy akan standby di belakang. Yang sesi pertama udah mau dimulai, setelah itu gue yang di sesi kedua bareng sama Willy dan Buce. Mas Rizal mau start. Urutan berapa, Mas? Urutan 3. Oh, ketiga, kirain paling belakang. Pol, Mas, gaspol. Walaupun judulnya 3 pembalap profesional di tanah melawan 3 pembalap bohongan di aspal, tapi tetepnya kita ya biasanya di tanah dan nggak kebiasa balap go-kart, sementara mereka rutin nih, jadi pastinya akan jadi perlawanan yang nggak gampang juga, malah susah banget menurut gue. Oke, babak pertama udah selesai, Ali Adrian yang menang. Terus sekarang gilirannya udah siap-siap buat babak yang kedua. Beloknya kanan mulu di sini. Capek banget dan tadi finish di 4 kalau nggak salah. Wih, mantap. Terus ya olahraga banget, tangan pada pegel semua. Kita lihat lagi yang lain di babak berikutnya ini. Oke.
bandingin sama go-kart yang beneran sih, emang untuk steering lebih ringan go-kart yang beneran, karena dia juga dari barangnya kualitasnya emang udah lebih bagus kan. Karena kalau go-kart yang gue pakai tadi berat banget, tapi itu emang udah menjadi bagian yang nggak bisa dihindarin dari kita pakai go-kart rentalan. Go-kartnya beda-beda, kemampuannya, ngebutnya beda, nikungnya beda-beda, ada yang enak, ada yang enggak. Tapi kalau kita rental go-kart kan tergolong murah daripada kita balap go-kart beneran. Jadi kalau misalnya emang banyak kekurangannya, ya dimaklumin aja gitu. Istilahnya kan kalau orang bilang udah murah, lo minta macam-macam yang enak gitu. Belum tentu bisa juga kan. Menurut gua salah satu cara yang paling praktis ya, setidaknya untuk merasakan sensasinya dulu, yaitu dengan ikut kejuaraan-kejuaraan yang ada di tempat go-kart rental. Karena tempat rental go-kart tuh dia tidak jarang bikin acara, dia bikin kejuaraan yang mana itu terbuka buat umum, tidak harus pembalap profesional yang ikut, tidak harus pembalap beneran. Mungkin persyaratannya hanya sekedar mungkin jadi member atau semacam itu. Tapi menurut gua itu adalah salah satu cara yang sangat murah. Setidaknya murah dibandingkan kalau kita ingin mencoba balap yang lain. Kenapa? Karena dari segala jenis balap yang ada di Indonesia, setidaknya hanya go-kart yang ada tempat rentalnya dan dibuka setiap hari untuk umum. Jadi akan jauh lebih murah. Kita cukup membayar misalkan Rp50.000, kita udah bisa merasakan untuk menjadi pembalap. Dibandingkan dengan balap lain, misalnya speed off-road, rally, mereka tidak ada tempat rental ya. Dari situ emang bukan berarti jaminan kayak wah kita langsung ada orang tarik kita buat balap go-kart, enggak. Tapi setidaknya paling pertama menurut gua adalah di sini kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajari juga oleh para pembalap beneran atau pembalap profesional. Misalnya kita belajar tentang racing line, lalu juga kita belajar tentang braking point atau titik pengereman. Jadi walaupun kita bukan pembalap beneran, setidaknya hal-hal itu kita bisa pelajarin dengan ikutan rental go-kart. Semua orang gelisah dengan gelas tuanya, tak punya akal sehat, tak kenal dosa. Selesai juga, alhamdulillah finish di urutan kedua, peringkat kedua, dapat pialanya ban go-kart. Seru banget sebenarnya sih di acara ini, bukan masalah juaranya mau pertama atau terakhirnya, tapi gue lihat lebih kebersamaannya buat nutup tahun. Oke, sebelum gue selesain, gue mau terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di mesin potong rumput GP. Keren banget eventnya, insya Allah di 2018 kejuaraannya makin gede lagi, makin seru, makin rame, dan yang pasti bisa menginspirasi teman-teman yang pada pengen menjadi pembalap beneran. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Dadah. 1, 2, 3.